Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda untuk senantiasa memperbanyak doa dan zikir. Semoga Allah sampaikan usia kita pada Ramadan yang akan datang beberapa hari lagi, atau bisa jadi esok atau lusa. Amin ya rabbal alamin. Saat ini saya akan berbagi kisah nyata penuh hikmah yang berjudul Janin Menghilang Setelah 7 bulan dalam kandungan. Wanita ini bernama Ibu Novi, berusia 23 tahun, dengan sang suami bernama Pak Asep Saifuddin, berusia 25 tahun. Siang itu kehamilan Ibu Novi semakin besar sehingga ia mulai tampak kesulitan bergerak. Melihat hal itu timbul rasa kasihan dalam diri Pak Asep terhadap istrinya. Usia kehamilan Ibu Novi saat itu 7 bulan. Kemudian Pak Asep mengajak istrinya memeriksakan kembali kandungannya. Lantas mereka pun berdua menuju rumah sakit untuk melakukan USG dan kebetulan mendapat nomor urut 1 dari sekian banyak pasien yang ada. Ibu Novi merasa takut dan deg-degan. Tapi alhamdulillah dokternya ramah, sehingga Ibu Novi merasa lebih tenang. Kemudian dokter mulai melakukan USG kandungan Bu Novi. Ibu Novi melihat layar komputer mulai menyala. Gerakan alat yang ditempelkan di perutnya langsung menunjukkan gambar di layar komputer. Hampir 10 menit, sang dokter memutar-mutar alat di atas perut Bu Novi. Suasana yang tenang perlahan berubah jadi menegangkan. Terlihat dokter menggeleng-gelengkan kepala. Hal itu tentu saja membuat Pak Asep merasa heran, begitupun istrinya Ibu Novi. Mereka berdua segera menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Antara percaya dan tidak, dokter mengatakan bahwa di dalam perut Ibu Novi tidak ada bayi, namun hanya ada cairan. Seketika itu Ibu Novi langsung pingsan. Suasana tempat pemeriksaan menjadi panik. Setelah beberapa saat ditangani, Ibu Novi siuman dan sudah dikelilingi oleh beberapa suster dan suami tercintanya. Ibu Novi belum bisa percaya dengan apa yang baru saja ia alami, sebab beberapa hari sebelumnya ia telah melakukan kontrol ke bidan dan dinyatakan kandungannya sehat-sehat saja. Penasaran dengan vonis dokter tadi, Ibu Novi beserta suaminya mencari dokter lain yang dianggap lebih bagus. Selama dalam perjalanan, keduanya tak henti-hentinya berdoa agar terjadi keajaiban terhadap kandungannya. Setelah diperiksa beberapa saat, dengan berat hati, Dokter Irawan yang memeriksa mengatakan, "Maafkan saya Ibu, apa yang dikatakan Dokter Erni di rumah sakit sana itu betul, bahwa di dalam perut Ibu tidak ada bayi." Masih tidak percaya dengan keterangan kedua dokter itu, Pak Asep atas desakan Ibu Novi mencari dokter yang lain dengan harapan pemeriksaan itu salah. Apa mau dikata? Lagi-lagi hasil yang diberikan sama. Dokter yang terakhir memeriksa kemudian menyarankan agar kandungan Ibu Novi diperiksakan ke dokter spesialis penyakit dalam. Banyak sudah uang yang harus dikeluarkan Pak Asep. Namun, ia ingin sekali mendapatkan kepastian yang sebenar-benarnya
tentang kehamilan istrinya. Ia memutuskan untuk memeriksakan kembali kandungan istrinya ke dokter spesialis penyakit dalam sebagaimana yang telah disarankan. Namun, setelah diperiksa, dokter hanya menyarankan agar Ibu Novi berpuasa dan menahan untuk tidak buang air kecil selama kurang lebih 5 jam. Dokter itu juga menerangkan bahwa Ibu Novi menderita penyakit asites tanpa pernah memberi penjelasan lebih lanjut apa penyakit asites itu. Beberapa waktu kemudian terjadi keanehan. Kandungan Ibu Novi yang awalnya lumayan besar mendadak kempes dan kembali seperti sebelum hamil. Ibu Novi dan Pak Asep menghela nafas panjang. Mereka mulai mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri apa yang telah mereka lakukan selama ini. Pak Asep teringat suatu saat ujian Allah datang dalam hidupnya. Perusahaan tempat Pak Asep bekerja nyaris bangkrut. Order perusahaan kian menurun, sehingga jam kerja karyawan berubah semakin sedikit, dan itu berarti penghasilan karyawan pun semakin kecil. Pak Asep mulai merasa khawatir dan takut. Kini ia lebih banyak melamun dan marah-marah. Ternyata problem pekerjaannya itu membuat Pak Asep putus asa. Ia merasa sangat khawatir. Penghasilannya yang kini pas-pasan tidak akan mampu membiayai keluarganya. Apalagi jika ia harus membiayai hidup anak yang akan lahir nanti. Ia takut kelahiran anaknya akan membuat kebutuhan rumah tangga bertambah besar dan ia semakin berat. Pak Asep lupa bahwa setiap makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai istri, Ibu Novi berusaha untuk menghibur dan menasehati suaminya. Akan tetapi, nasihat Bu Novi justru direspon Pak Asep dengan kebencian. Pak Asep mulai tidak ramah dan mudah marah kepada istrinya. Sikap Pak Asep yang berubah itu membuat Bu Novi jadi sakit hati. Seakan-akan dia tidak diinginkan oleh suaminya. Seakan-akan suaminya tidak menginginkan kehadiran buah hati mereka. Kondisi yang demikian membuat perasaan Ibu Novi yang sedang mengandung terguncang. Akibat depresi itu, Ibu Novi mengalami pendarahan ringan. Pendarahan itu hanya terjadi sebentar saja. Alhamdulillah, dokter menyatakan kehamilan Ibu Novi baik-baik saja. Sampai akhirnya, pada usia kandungan 7 bulan, dokter menyatakan Ibu Novi tidak lagi mengandung, artinya tidak ada janin di dalam perut Ibu Novi. Dan kandungan Ibu Novi dinyatakan hilang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Pesan moral dari cerita ini adalah janganlah kita pernah khawatir tentang hidup ini selama kita menjadikan Allah sebagai tempat bergantung satu-satunya dan menjadikan Allah sebagai tujuan utama dan pertama. Semakin kita mendekat kepada Allah, maka semakin kuat hati kita dan langkah kita menjalani kehidupan ini. Semoga kisah nyata penuh hikmah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Umi